Kok kelasnya Pak Dery lama selesainya? Oke, kita tunggu beberapa saat lagi ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Nanti tidak kemalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh siswa dan siswi kejar paket C kelas 11 semester 3 di malam pertemuan ke-9 tanggal 6 Maret tahun 2017. Baik, saya mohon maaf sekali teman-teman sekalian karena masih dalam penyembuhan, recovery. Jadi dari hari Kamis kemarin saya kena batuk, suaranya menghilang dari hari Jumat Sabtu, kemudian minggunya malah kena flu. Jadi hari Minggu benar-benar saya gunakan untuk istirahat, dan pengobatan malam hari ini mulai hari ini alhamdulillah sudah agak baikan dan suaranya udah kembali. Cuman saya tidak bisa teriak-teriak, saya tidak bisa kenceng-kenceng dalam bicara, dan harus pelan-pelan ya, takut nanti tenggorokannya sakit lagi. Jadi saya mohon maaf sekali kalau misalnya suaranya kedengarannya nggak begitu jelas. Baik, ini sudah ada 14 siswa yang hadir. Kalau begitu, mari pada kesempatan malam hari ini kita mulai kelas kita dengan diawali dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan dibukanya doa tadi, kelas sosiologi pada kesempatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan saya ucapkan terima kasih ya atas doanya. Semoga cepat sembuh ya, karena kerjaan saya juga banyak sekali kemarin saya tinggalkan, belum saya sempat kerjakan ya. Teman-teman, malam hari ini selingan, jadi kita masuk di bab baru, dimana
dua bab sebelumnya kita sudah bahas tentang struktur dan status sosial serta konflik-konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, malam hari ini kita masuk di bab baru, di mana bab ini adalah gabungan dari dua bab sebelumnya, artinya saling dikaitkan. Apakah struktur sosial itu ada kaitannya dengan mobilitas sosial. Nah, ini yang akan kita pelajari selama kurang lebih 40 menit ke depan, tapi saya kira tidak sampai 40 menit ya. Seperti kelas sebelumnya tadi saya banyak breaknya karena memang tenggorokannya masih sangat gatal. Jadi kadang saya gunakan untuk minum ataupun saya berhenti sejenak untuk bernafas. Dan malam hari ini saya kira tidak sampai 40 menit nanti karena materinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu panjang sehingga nanti teman-teman sekalian juga bisa istirahat dengan cepat. Baik, sebelum saya mulai, saya cek terlebih dahulu teman-teman sekalian bisa dengar suara saya dan bisa lihat papan tulis dengan jelas ya. Baik, kalau bisa dilihat dengan jelas, kalian bisa simak nanti penjelasan saya dan slide yang sudah saya siapkan. Kalau misalnya tidak bisa lihat dengan jelas, kalian bisa buka modulnya di bab ketiga, entah saya lupa halamannya. Yang jelas di bab 3 ya, tentang hubungan struktur sosial dengan mobilitas sosial. Baik, saya lanjutkan. Kalau bicara tentang struktur sosial dan mobilitas sosial, sebenarnya ini yang akan kita pelajari dalam satu bab ke depan. Jadi di dalam struktur sosial itu nanti akan ada unsur-unsur sosial, unsur-unsur struktur sosial yaitu status sosial dan peran sosial seperti yang sudah kita pelajari pada kesempatan pertemuan yang lalu. Kemudian dalam struktur sosial tersebut ada bentuk struktur sosial seperti diferensi sosial dan stratifikasi sosial. Jadi status sosial yang membuat manusia dalam masyarakat itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu baru struktur sosial. Bagaimana dengan mobilitas sosial? Kalau berbicara tentang mobilitas sosial, kita nanti akan berbicara tentang mobilitas sosial itu sendiri, pengertiannya apa, jenis-jenis mobilitas sosial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dan saluran sosial. Nah, akhirnya struktur sosial dan mobilitas sosial itu akan dihubungkan satu sama lain, dan ternyata justru struktur sosial dan mobilitas sosial jika digabungkan itu mengakibatkan konflik sosial dan bagaimana penyesuaian masyarakat atau manusia yang hidup dalam masyarakat dalam menyesuaikan atau mengatasi konflik tersebut. Ini Mbak Eka Purnamasari tidak bisa dengar suara saya, yang lain bisa dengar suara saya. Baik, bisa ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Kita awali dengan pendahuluan. Dalam lapisan sosial, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengenal adanya dua sifat lapisan masyarakat, yaitu lapisan masyarakat tertutup dan lapisan masyarakat terbuka. Ini saya sudah menghadap ini kok, air putih satu cangkir gede, nggak apa-apa. Mungkin nanti sebelum tidur ya, saya bikin wedang jahe untuk melega tenggorokan. Kita selesaikan dulu kelasnya. Ya, jadi kalau kalian lihat ya kehidupan kalian, sebenarnya di dalam lapisan kehidupan kalian, di lapisan sosial yang kita jalani,
dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ada 2 sifat lapisan masyarakat. Yaitu apa? Yang pertama adalah, sebentar. Nih, ada 2 lapisan masyarakat, yaitu lapisan masyarakat tertutup dan lapisan masyarakat terbuka. Oh, salah ternyata saya ini. Harusnya yang merah tuh ya. Oke. Dari kedua sifat lapisan masyarakat tersebut, pada akhirnya menentukan bentuk gerak sosial atau mobilitas sosial masyarakat. Nah, ini akan kita pelajari tentang mobilitas masyarakat, di mana mobilitas masyarakat, kalau sesuai dengan kalimat yang sudah saya siapkan ini, itu dipengaruhi dari sifat lapisan masyarakat tersebut, lapisan tertutup dan lapisan masyarakat terbuka. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya lapisan masyarakat tertutup dan lapisan masyarakat terbuka itu? Oke, kita awali pada lapisan masyarakat tertutup terlebih dahulu. Ya, pada masyarakat tertutup, gerak individu dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang ada di dalam masyarakat tersebut sebatas pada peralihan individu dari satu objek ke objek lainnya atau dari satu kelompok sosial ke kelompok lainnya. Nanti akan ada penjelasannya secara rinci. Kemudian bedanya pada masyarakat terbuka atau pada lapisan masyarakat terbuka, itu perpindahan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial dalam hal kedudukan yang tidak lagi sederajat. Jadi kalau masyarakat tertutup atau lapisan masyarakat tertutup, itu masyarakat itu pindah-pindah ya, bergerak dari satu tempat ke tempat lain tetapi tanpa mengubah derajatnya atau tanpa mengubah kedudukan, jabatan atau level atau tingkat derajatnya, itu kalau pada masyarakat tertutup. Tetapi kalau masyarakat terbuka atau lapisan masyarakat terbuka, itu adalah perpindahan seseorang atau individu yang dilakukan disertai dengan derajat atau kedudukan dia. Jadi tadinya kedudukannya rendah, kemudian menjadi kedudukan tinggi, dia akan berpindah ya. Tapi kalau masyarakat tertutup, dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi kedudukannya dalam kehidupan tersebut tidak pindah, tidak berganti ya. Nanti akan ada contohnya. Kedudukan apa yang hendak dicapai, semuanya tergantung pada usaha dan kemampuan individu atau kelompok itu sendiri. Jadi kalau kalian memiliki suatu misi, memiliki suatu mimpi ya, tujuan, hasil akhirnya apakah kalian akan mendapatkan mimpi tersebut atau tujuan tersebut, itu tergantung pada bagaimana kemampuan kalian dalam berusaha mewujudkan mimpi atau tujuan tersebut. Ada yang memiliki tujuan misalnya mendapatkan nilai ujian setengah semester 95 misalnya begitu. Nah, 95 itu merupakan nilai yang cukup tinggi ya, rate-nya cukup tinggi. Jadi untuk menempuh atau untuk mendapatkan nilai 95 tersebut, kalian harus misalnya belajar mati-matian menghafal, setiap malam belajar, kemudian mengulas lagi, mereview lagi materinya. Nah, nanti apapun yang akan dicapai itu tentu saja tergantung dengan usaha yang kalian sudah lakukan. Misalnya kalau misalnya kalian belajar setiap hari, setiap malam menghafal, kemudian sampai di luar kepala gitu ya, ya hasil akhirnya mendapatkan nilai 95 itu kemungkinan akan didapatkan. Tetapi kalau misalnya cita-citanya pengen dapat nilai 95 tapi setiap malam tidur gitu ya, mainan handphone tanpa membuka kembali materi-materi yang sudah disampaikan, tidak dibaca-baca lagi, tentu saja mendapatkan 70 itu merupakan bagian dari usaha atau kemampuan yang tadi sudah dilaksanakan. Jadi memang mimpi, tujuan
cita-cita yang dicapai itu sesuai dengan atau tergantung pada usaha dan kemampuan seseorang dalam mewujudkannya atau memperolehnya. Nah, sikap terbuka atau sifat terbuka dalam lapisan masyarakat yang tadi sudah saya sampaikan itu juga bisa mendorong seseorang bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi dan terpandang dalam masyarakat. Jadi tadi kan ada dua sifat ya, sifat tertutup dan sifat terbuka. Nah, justru sifat terbuka ini merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong seseorang itu bisa mencapai kedudukan seseorang atau mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dan lebih terpandang dalam masyarakat. Nah, kita awali dengan pengertian mobilitas sosial terlebih dahulu. Jadi kan tadi topik bahasan yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tentang mobilitas sosial. Dimana sebelum kita mengetahui apakah ada hubungan antara mobilitas sosial dengan status sosial, kita perlu tahu terlebih dahulu mobilitas sosial. Karena pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang status sosial, sehingga status sosial saya kira tidak perlu diulang lagi, nanti membuang-buang waktu ya. Jadi kita tinggal belajar atau mempelajari tentang mobilitas sosial itu sendiri. Ya, mobilitas sosial. Nah, secara mudahnya di sini terdiri dari dua suku kata, yaitu mobilitas dan sosial. Dan mobilitas sendiri itu berasal dari bahasa baku sebenarnya, berasal dari bahasa Inggris yang artinya mobility. Bahasa bakunya dari bahasa Inggris yaitu mobility yang artinya pergerakan. Jadi kalau kalian menemukan sebuah suku kata ya dalam bahasa Inggris, apapun itu, mobile gitu ya, itu artinya bergerak. Mobil itu bergerak. Mobile phone, jadi telepon yang bergerak-gerak ya, artinya dibawa kemana-mana, moving. Bukan yang telepon di rumah itu. Namanya handphone itu kan biasanya orang sering menyamakannya dengan mobile phone, artinya telepon yang bisa bergerak. Ini sama. Mobilitas yang berasal dari bahasa Inggris yaitu mobility, artinya pergerakan. Seperti mobil ya, mobil itu berasal dari mobility sebenarnya. Dalam bahasa Indonesianya itu mengadopsi serapan bahasa Inggris mobility yang artinya kendaraan yang digunakan untuk bergerak ya, gitu. Jadi mobilitas itu berasal dari bahasa baku dari bahasa Inggris yaitu mobility yang artinya pergerakan atau bergerak. Nah, kalau kita tangkap semuanya, mobilitas sosial adalah perubahan posisi seseorang dalam masyarakat. Jadi yang dilihat adalah posisi seseorang, entah itu pendidikan, entah itu ekonominya, jabatannya, kemudian kedudukannya seseorang dalam masyarakat. Misalnya tahun ini kedudukannya di level A, kemudian tahun depan level B, tahun berikutnya di level C, itu kan berarti seseorang mengalami perubahan posisi. Nah, mobilitas sosial ini terjadi setiap saat. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena masyarakat yang asalnya itu dari manusia, nah, di mana sifat manusia itu adalah bersifat dinamis. Dinamis itu artinya tidak bisa diam, selalu bergerak, selalu berubah ya, dari satu waktu ke waktu yang lain, tidak bisa diam, tidak stuck ya, tidak statis tetapi dinamis, selalu bergerak. Nah, itulah mengapa mobilitas sosial itu selalu terjadi setiap saat, karena salah satu sifat dari manusia yang menjadi penghuni atau menjadi pembentuk dari masyarakat tersebut adalah sifatnya selalu dinamis, tidak bisa diam, selalu bergerak, selalu moving ya, selalu berpindah-pindah.
Setiap manusia itu tidak pernah puas dengan keadaan dirinya. Mereka selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Ya, ada nggak manusia yang memiliki keinginan untuk menjadi lebih buruk daripada yang saat itu manusia miliki? Tentu saja tidak. Rata-rata manusia atau lebih banyak manusia dalam hidup ini menginginkan dirinya untuk menjadi lebih baik dalam waktu-waktu yang akan datang, ya, jika dibandingkan dengan keadaan-keadaan saat ini atau masa lalu. Tentu saja masa depan pengen yang lebih baik. Oke, saya extend waktunya 10 menit dan sudah ada peringatan 5 menit lagi habis. Ya, sebagai contoh, seorang yang hidupnya menganggur pasti tidak akan betah dengan keadaannya. Oleh karena itu, ia akan berpikir keras dan berusaha untuk dapat keluar dari keadaan tersebut. Misalnya dia mulai kemudian berdagang kecil-kecilan untuk mendapatkan penghasilan, ya. Atau contoh lain, seorang siswa yang giat belajar. Ia giat belajar dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan prestasinya. Mungkin di antara kalian yang sampai saat ini bisa bekerja di Taiwan sana, jauh dari orang tua, dulu mungkin punya masalah, misalnya menganggur, kemudian tidak mendapatkan pekerjaan yang mudah di negara sendiri, ataupun sudah bekerja di negara sendiri tetapi gajinya tidak memuaskan, sehingga ketika ada tawaran bekerja di luar negeri, di Taiwan, ya, dengan gaji yang cukup besar jika dibandingkan dengan di Indonesia, kemudian mudah dalam mendapatkan pekerjaan daripada di Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian kalian merubah pola pikirnya, ya, dari tadi tidak memiliki pekerjaan, kemudian dari tadinya berpikiran bahwa mencari pekerjaan di Indonesia susah dan gajinya sedikit, mulai bergerak, ya, untuk mencari pekerjaan di luar negeri, ya, menjadi pekerja di Taiwan. Nah, itu sebenarnya sama dengan sifat manusia yang tidak bisa diem, yang selalu bersifat dinamis, berpindah-pindah, gitu. Nah, ini ada dua macam jenis mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas horizontal, kemudian yang kedua adalah mobilitas vertikal. Apa itu bedanya? Kalau mobilitas horizontal itu adalah perpindahan dari satu posisi ke posisi lain yang sederajat, artinya tidak mengubah kedudukan seseorang itu lebih tinggi atau lebih rendah, tetap sama. Itu namanya mobilitas horizontal. Tetapi kalau mobilitas vertikal itu merupakan perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat, misalnya kenaikan kelas, ya. Anda sekolah misalnya di kelas 10 tadinya, setelah melaksanakan pembelajaran selama kurang lebih 1 tahun atau 2 semester, melihat evaluasi, kemudian guru menyepakati bahwa kalian bisa naik kelas. Nah, perpindahan kalian dari kelas 10 ke kelas 11 itu kan berarti perpindahan derajat, ya. Jadi ke level yang lebih tinggi. Nah, itu namanya mobilitas vertikal. Oke. Kita akan lebih memahami dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, tingkatan atau status. Misalnya, kepala SMA X yang dipindah tugaskan menjadi kepala SMA Y.
Nah, kalian bisa lihat kan, dia posisinya tetap menjadi kepala sekolah karena mobilitas horizontal tadi tidak mempengaruhi derajat. Ya, dia pindah tetapi derajatnya tetap sama. Sama seperti contohnya ini, misalnya contoh di tingkatan atas status. Seorang kepala sekolah SMA X ya, kemudian dipindah tugaskan ke kepala sekolah SMA Y. Dia tetap statusnya atau tingkatan kedudukannya menjadi kepala sekolah, tetapi terjadi perpindahan, tapi posisinya tetap sama menjadi kepala sekolah ya, tidak ada tingkatannya. Kemudian adanya perpindahan wilayah. Orang yang bekerja ke sawah atau ladang kemudian pulang ke rumah setiap hari ya, pulang ke rumah lagi ya. Contohnya seperti itu. Jadi ada seorang petani atau petani yang dia kerjanya di sawah atau di ladang. Dia punya rumah di mana setiap hari dia harus bekerja di sawah atau ke ladang. Setelah dia selesai bekerja di sawah atau di ladang, kemudian kembali lagi ke rumah. Nah, itu namanya perpindahan wilayah. Jadi tidak ada yang membuat dia kemudian levelnya menjadi tinggi. Dia tetap ya perpindahan, tetapi dia tetap punya rumah untuk kembali lagi. Itu namanya mobilitas horizontal yang dilihat dari segi wilayahnya. Ya, berbeda dengan mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini ada beberapa macam unsur-unsur yang mempengaruhi. Yang pertama adalah unsur-unsur kekayaan. Ya, seseorang itu bisa menjadi lebih kaya atau semakin turun jika berpindah ya. Ya, jadi ada unsur kekayaan. Orang-orang bisa bekerja misalnya kerja keras menjadi kaya. Kemudian orang-orang yang memiliki usaha kemudian banyak berjudi, tiba-tiba dia menjadi turun. Nah, itu merupakan proses perpindahan atau mobilitas ya, bisa naik bisa turun. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah kekuasaan. Nah, orang-orang yang naik jabatan berarti kekuasaannya bertambah ya, biasanya dilihat dari kekuasaan. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan formal itu sangat mudah bagi kita untuk mengenali atau mengetahui perubahan seseorang ya, perpindahan seseorang dalam level-level pendidikan tertentu ya. Itu unsur-unsurnya ada kekayaan, kekuasaan, pendidikan. Nah, jenis mobilitas sosial sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya mobilitas vertikal yang naik. Mobilitas vertikal naik atau yang namanya climbing mobility itu adalah sebuah perubahan yang terjadi jika kedudukan yang didapat atau yang dipindah tadi, yang berpindah itu menjadi lebih tinggi. Nah, biasanya climbing mobility ini atau mobilitas vertikal naik ini akan mengubah status dan peran seseorang menjadi lebih baik, lebih tinggi ya. Mobilitas vertikal naik ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, masuknya individu dengan kedudukan rendah, kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, seorang lurah karena prestasinya baik, kerjanya dinilai bagus ya, diangkat menjadi camat. Ini namanya dari kedudukan rendah kedudukan tinggi ya. Paham ya? Jadi ada dua bentuk dari mobilitas vertikal naik ini. Dari rendah ke tinggi, misalnya seorang lurah tadi kerjanya bagus kemudian diangkat menjadi camat. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan kelompok baru. Ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu pembentuk kelompok tersebut. Misalnya dalam menampung aspirasi, kepentingan, dan wadah perjuangan bagi
para pekerja, maka dibentuklah sebuah organisasi. Nah, organisasi ini kan tadinya nggak ada, kemudian dibentuk, berarti dia membuat yang belum ada, kemudian ada sesuai dengan anggota dan kelompoknya, sehingga menjadi lebih tinggi kedudukannya. Nah, ini yang terakhir adalah mobilitas vertikal turun. Ini kebalikannya dengan mobilitas vertikal naik tadi. Mobilitas vertikal turun ini namanya sinking mobility atau terjadinya penurunan tingkat sosial seseorang. Memiliki bentuk yang utama yaitu turunnya kedudukan individu dari kedudukan yang tinggi ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya, seperti seorang pegawai negeri yang pensiun dari dinas aktif. Dia akan tentu saja mengalami penurunan walaupun masih status pegawai ya. Tetapi statusnya diturunkan dari aktif menjadi pasif, dan dilihat dari pendapatannya pun tentu saja akan menurun. Nah, ini contoh dari sinking mobility atau mobilitas vertikal turun. Nah, turunnya derajat kelompok individu bisa juga dicontohkan dalam mobilitas vertikal turun ini. Misal, dalam sebuah desa dibentuk sebuah kelompok atau organisasi kepemudaan sebagai wadah aspirasi dan keinginan oleh pemuda. Nah, setelah berjalannya waktu ya, tentu saja organisasi tersebut akan mengalami berbagai macam kendala, hambatan dalam mengurusi pemuda atau permasalahan pemuda. Nah, karena mungkin dirasa organisasi tersebut tidak sehat lagi, tidak mampu, maka kemudian kepengurusannya dibubarkan. Nah, itu otomatis dari ada kemudian dibubarkan menjadi turun kan, dari rendah. Nah, itu namanya vertikal mobilisasi vertikal turun. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Maaf sekali, tenggorokan saya gatal banget. Dan tadi sudah extend 10 menit ya, nggak apa ya. Ini sudah gatal sekali, pengen batuk. Ya, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Karena hanya 40 menit, jadi tidak terasa. Kita lanjutkan minggu depan saja ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan berikan kesempatan untuk bertemu lagi. Saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, kita akan ketemu lagi di hari Jumat dengan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Selamat beristirahat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.